Muhammad wa alihi wasallam amma ba'd. Faqala al-Malik rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi ulumi Muhammad dan nabi asrarihi wa adal barakatihi. Wa tariqatun akhdhun bi ahwadakal wara' wa azimatin karyadatin mutabatilah wa tariqatun akhdhun bi ahwadak lamun darurat nazam macana meunang bi ahwatin kal wara cek aturan nahwu bi ahwato tapi kurantan iman nazam teu naon darurat jadi bi ahwatin kal wara wa azimatin karyadatin mutabatila wa tariqatun jeung ari ngaran tarekat atawa tasawuf eta akhdun nyekel wa tariqatun jeung ari ngaran tarekat atawa tasawuf eta akhdun nyekel bi ahwato atawa bi ahwatin kana leuwih ati-ati kana leuwih ati-ati kal wara'i seperti apikna wa azimatin jeung kanu leuwih penting karyadatin seperti ngalatih diri mutabatilan halna wungkul ibadah katungkul ku ibadah wa tariqatun jeung ari ngaran tarekat atawa tasawuf eta akhdun nyekel bi ahwatin kana leuwih ati-ati gitu. Kal wara'i seperti apik atau taliti ya. Seperti apik atau taliti wa azimatin jeung kanu leuwih penting karyadatin seperti galatih diri mutabatilan halna katungkul ku ibadah. Ayo barang.
wa tariqatun akhdhun bi ahwatin kal wara' wa azimatin kariyadatin wa tariqatun jeung ari ngaran tarekat atawa tasawuf baik, sebagaimana telah disampaikan bahwa pusat dari segala upaya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat itu hendaklah memegang trilogi agama, yakni syariat, tarekat, dan hakikat. Ya, syariat itu fikih, ya. Nah, tarekat, tasawuf, dan hakikat itu tauhid. Nah, ini tiga hal yang harus menyatu. Tidak bisa lepas salah satunya. Ya. Ada syariat, harus ada tarekat dan hakikat. Ya. Apalagi yang ditinggalkannya syariat. Tidak bisa kita langsung ke tarekat sampai hakikat. Nah, sehingga para ulama mengatakan syariat bila tarekat itu fasik.
Nah, syariat tanpa tarekat, fikih tanpa tasawuf itu nanti akibatnya akan fasik. Akan menjadikan sembrono. Membuat orang jadi gegabah. Nah, itu fikih tanpa tasawuf. Padu sah we. Mun ibadah teh. Yang penting menurut fikih sah. Tidak ada kehati-hatiannya, tidak ada ketelitiannya. Nah, itu gara-gara fikih tanpa tasawuf. Nah, sebaliknya kalau tasawuf tanpa fikih berarti tarekat tanpa syariat itu zindik. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya. Zindik itu artinya ya sesat. Ya, teliti terus, hati-hati terus. Tapi enggak pakai aturan. Nah, itu tasawuf tanpa syariat, tanpa fikih. Nanti malah ujung-ujungnya menghilangkan syariat. Gak usah sholat, yang penting hati bersih. Gak usah ngaji, yang penting pikiran tenang, hatinya bening, gak ada iri dengki kepada sesama. Nah, itu zindik itu. Itu tasawuf tanpa fikih. Buat apa sholat terus, gibah nggak berhenti, ngapain ngaji kemana-mana tapi hati kotor. Nah, itu seperti benar, padahal ngaco itu. Nah, itulah talbis iblis. Itulah rekayasa dan tipu daya iblis. Ya. Buat apa sekolah, menteri udah ada, presiden udah ada, segala macam. Nah, kita itu sekolah itu mencari ilmu itu kewajiban. Buat apa pesantren? Apalagi sekarang pesantren citranya terus saja dirusak. Apa nggak ada lagi persoalan yang lebih penting, yang lebih membahayakan, lebih mengancam negara ini yang patut diberitakan daripada urusan yang berhubungan dengan pesantren. Pimpinan pesantren begini, kiai begini, ustadz begitu, diberita-beritakan, padahal belum tentu benar itu. Itu hanya cari konten aja biar ujung-ujungnya duit aja. Santri berantem sama santri dibully santri, ada yang sampai mati atau gimana, wallahu alam itu. Makanya sekarang ujian untuk pesantren khususnya umumnya umat Islam ini sekarang. Umat ini dibikin ragu, dibikin takut, dibikin a priori, ya, bikin suudzon untuk ke pesantren itu. Ada yang sampai nyantrennya nggak jadi kan, karena ya itu, kalau nggak pesantren nggak ngaji ya udah sekolah terus, sekolah akalnya, otaknya yang diisi, hatinya kosong, ya udah. Justru itu sumber kriminalitas. Sumber kriminalitas. Dari dulu pesantren itu, kiai itu, santri, umat Islam itu dikriminalisasi bahkan. Itulah dunia. Nah, akhirnya kan ujungnya orang tua dan santri itu semua wakarab sorangan. Lain kumaha cek guru, lain kumaha cek nomor ilmu, sabodoh, terserah. Awal akhirnya bakal kabuktian.
mana nu nurut, mana nu ngagugu, mana nu pol percaya, mana nu ragu, mana nu teu ngagugu ya engke ge bakal kabuktian sorangan awal akhir ge. Teu kudu urang ayeuna malakadawang atawa egois. Nah, itu sabodo. Kembalikan saja kepada diri. Sabar, kuat, insya Allah. Teu sabar, teu kuat ya. Kewet tingali buktina. Poe karena minggu, karena bulan, karena tahun teu karasa tuh nyaho-nyaho kolot, nyaho-nyaho kawin, nyaho-nyaho boga anak. Tah di dinya engke pembuktian. Mang hese. Nah, jadi kembali lagi bahwa syariat, fikih, tarekat, tasawuf itu tetap harus digandengkan. Nah, maka akan tahqiq, akan kuat sampailah kepada hakikat ma'rifat kepada Allah, tasdik, iddi'an. Nah, syariat itu, fikih itu seperti perahu, tarekat itu, tasawuf itu seperti laut. Nah, kalau fikih tanpa tasawuf, syariat tanpa tarekat, perahu tanpa laut, buat apa? Enggak manfaat, enggak berguna. Paham? Nah, tarekat, tasawuf tanpa syariat, tanpa fikih seperti laut tanpa perahu, celaka juga. Boga perahu eueuh lautna teu manfaat, fikih teu make tasawuf, tasawuf teu make fikih, ngajeleng ka laut teu bisa ngojay, teu make perahu, cilaka. Nah, lamun ayeuna syariatna diaji, fikihna, diadul badi'ah diaji, safina diaji, takrib watumu'ina diaji, tasawufna diaji, kifatul atqiyana diaji, hikamna diaji, ihya'na diaji. Nah, berarti ada perahu, ada laut disatukan, maka dia akan sampai ke tengah laut untuk memetik atau mengambil daripada hakikat yang seperti mutiara yang ada di tengah laut itu. Paham? Nah, sekarang teknisnya bagaimana teknisnya? Nah, teknisnya itu adalah kalau syariat atau fikih itu adalah akhdun bidinil khaliqi. Jadi mempelajari ilmu agamanya Allah, ya, mempelajari ilmu agamanya Allah, kemudian memegangnya dan menerapkannya, mengaplikasikannya atau mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu syariat. Bagaimana bisa tahu ibadah yang benar kepada Allah kalau tidak ngaji? Ya, dari mulai bab toharoh, bab bersuci, bab cecewok, bab cebok, bab nisang, bab buang air kecil, buang air besar, bagaimana cara membersihkan, mensucikannya, bab adus, bab mandi, bab wudu, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, itu semua adalah ranah fikih, ranah syariat. Nah, kalau tidak ngaji, ya mau dapat dari mana? Oh, sekarang gampang, bisa dari medsos, bisa, benar, itu tidak salah. Tapi awas, harus ada sanad. Ya. Nah, sanad itu harus suhbah, harus liko, harus bertemu langsung, harus berkumpul bersama langsung, berjumpa langsung. Nah, itu sanad. Nah, kalau dari YouTube, dari Google itu kan kita tidak liko, tidak muwajahah, tidak musafahah, tidak musyafahah, tidak berjabat tangan, tidak langsung mendengarkan suaranya, tidak saling berbicara, tidak ada sanad.
Nah, kalau tidak ada sanad, nanti siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, jadi bagaimanapun syarat sahnya ngaji itu harus bersanad, dan bersanad itu syaratnya harus bertemu dengan yang memberikan ilmu. Harus berjumpa, berjabat tangan. Nah, ya, bersama-sama duduk. Nah, baru itu sah sanadnya. Ya seperti akad aja, akad apapun, akad nikah segala macam itu kan tidak bisa jarak jauh. Umpamanya walinya di mana kek, saksinya di mana kek, lewat apa namanya sekarang itu kan online atau Zoom. Nggak bisa, akad itu harus satu tempat. Nggak boleh pisah tempat atau beda tempat. Paham? Nah, itu syariat. Jadi mempelajari seluruh pengetahuan agama Allah, yakni Islam. Ya. Fasyari'atun akhdhun bidinil khaliq wa qiyamu bil amri wan nahyin jalan. Nah, setelah belajar, terus belajar, jadi tahu. Oh, cara bersuci yang benar begini, kalau begitu salah. Cara wudu yang benar begini, cara salat yang benar begini, cara adus yang benar begini, yang salah benar. Jadi tahu mana benar, mana salah dalam ibadah. Terus dijalankan. Nah, setelah dijalankan, diajarkan. Nah, itu syariat. Nah, sekarang yang kedua, tarekat itu adalah memegang atau mengambil yang lebih teliti, yang lebih hati-hati. Nah, jadi setelah tahu ilmunya, dia akan hati-hati. Ya, umpamanya fardu wudu 6. Nah, satu persatu dia tahu nih. Berdasarkan ayat 6 surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Nah, setelah dia tahu, dia akan hati-hati menjaga diri. Jangan sampai wudunya batal. Ya. Jangan sampai wudunya batal atau dia akan mencari nilai tambah. Biar wudunya lebih afdol, lebih utama nih, bagaimana? Contoh, secara syariat, secara fikih, wudu menghadap manapun sah. Betul nggak? Betul nggak? Kali lagi saya ulangi. Secara fikih, secara syariat, wudu ya mau menghadap kemanapun itu sah. Yang penting fardunya yang 6 terpenuhi. Paham? Itu fikih, itu syariat. Nah, orang yang belajar tasawuf atau tarekat, dia akan mengambil yang lebih hati-hati. Nah, bagaimana nih agar dapat nilai tambah? Maka wudunya orang yang tasawuf itu akan memilih menghadap kiblat. Ya. Karena apa? Karena dia tahu dengan menghadap kiblat itulah yang lebih utama. Di situ ada nilai tambah. Walaupun secara fikih tadi membelakangi Ka'bah itu tetap sah wudu teh. Tapi kalau dengan tasawuf dia akan berusaha jangan begitu. Paham tak? Nah, dia akan berusaha menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Kalau dari kita berarti ke barat. Ya. Karena di sana ada nilai tambah. Kedua, secara fikih wudu itu enggak pakai bismillah saja sah. Teu maca bismillah sah. Teu maca doa-doana dina tiap
fardu sah, yang penting niat ketika membasuh wajah. Secara fikih sah. Orang yang belajar tasawuf dia akan berusaha tidak meninggalkan semuanya itu. Ketika wudhu dia akan selalu baca bismillah. Dia akan baca doa di setiap fardunya. Karena apa? Karena dia mengejar lebih hati-hati dan dia mengejar nilai tambah. Itu tasawuf. Paham? Ketiga, wudhu telanjang, ya, tentu ini di toilet atau di kamar mandi, sah, nggak apa-apa secara fikih, ya, wudhu dalam keadaan telanjang, secara fikih, secara syariat sah, boleh, ya, asal di kamar mandi nggak ada orang lain melihat. Nah, tapi orang yang belajar tasawuf dia akan ingat nggak ada orang lain tapi Allah melihat. Akhirnya dia akan berusaha wudhu menutup aurat. Pakai dulu handuk, pakai dulu celana, pakai dulu baju umpamanya. Pokoknya udah tertutup aurat baru dia wudhu. Nah itu tasawuf. Mengambil yang lebih hati-hati. Walaupun secara fikih tadi telanjang wudhu sah, nggak apa-apa, boleh. Ya, makruh itu dilakukan nggak jadi dosa. Makruh itu. Ngewa gitu. Ngan ngewa ungu, orang wudhu bari taranjang. Gitu. Tapi sah, saya pikir, paham? Nah, maka dengan tasawuf dia akan ingat. Allah melihat. Masa saya wudhu ngadua bari taranjang? Sanajan jelema ge anu ningali salian urang gitu jelemana. Apa Allah meninggal? Mata tutup heula we orat. Ku anduk atau ku naon? Ku kain, ku sarung. Penting wuduna ulah taranjang. Itu tasawuf. Paham? Nah, contohnya lagi, ngaji. Selain megang Quran, enggak mesti punya wudhu. Betul enggak? Ente umpamanya sekarang megang kitab Kifayatul Atqiya. Kita sekarang umpamanya belajar ini ilmu tasawuf atau tadi bab tasrif, ilmu sorof. Batal wudhu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetap sah. Paham? Nah, dengan tasawuf itu dihindari. Saya ngaji ingin lebih utama, lebih afdal agar ilmunya lebih barokah, lebih manfaat. Apa? Saya walaupun enggak megang Quran, saya boga wudhu. Saya berusaha wudhu. Semua yang saya pegang itu harus dalam keadaan saya punya wudhu. Saya ngaji, mau ngaji apapun, sorof kah, nahwu kah, fikih kah, tasawuf kah, bukan saja baca Quran, saya harus berusaha dalam keadaan suci. Saya enggak batal wudhu. Kalau buat batal, saya wudhu lagi. Nah itu tasawuf. Jadi kalau fikih syariat itu ngambilnya yang pokok-pokoknya lah. Kalau tasawuf itu selalu ingin mengambil nilai tambah gitu. Ingin mengambil lebih utama. Paham nggak? Nah, itu. Nah itu perpaduan antara fikih dengan tasawuf. Berjalan ke hadapan orang tua, berjalan ke hadapan guru, nggak dibedakan dengan berjalan di hadapan teman. Yaitu secara fikih, secara syariat, no problem. Nggak ada urusan, nggak akan ada yang nuntut. Masa orang tua, masa guru, misalkan nuntut gara-gara kamu jalan seenaknya aja, dihukum. Atau ngomong, kamu itu nggak sopan atau gimana, umpamanya. Itu kan tidak baik, itu tidak elok. Artinya kesannya kan jelek kan, ingin dihormati atau gila hormat segala macam. Nah, murid yang bertasawuf, murid yang ngaji tasawuf tentu dia akan berbeda. Akan tahu, saya ini ngomong ini di hadapan siapa? Saya ini berjalan ini di hadapan siapa? Saya bersalaman dengan siapa? Masa disamakan ke teman, ke orang tua, ke guru?
Nah, dia akan tahu. Nah, itu tasawuf. Ya. Ya lumpang we atuh ngaliwat makeun bae rek bari we kaluar sora tina bujur ge urusan teuing. Ya, itu syariat, itu fikih. Ya. Tapi kalau orang ngaji tasawuf itu ada akhlak. Jadi buahnya memadukan syariat dengan tarekat, fikih dengan tasawuf itu adalah akhlak. Apa? Akhlak atau adab kepada Allah dan kepada sesama. Gitu. Biar kita matang dan punya aturan. Ya, wallahu a'lam.